Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Boy Channel. Kali ini kita akan membahas nih permasalahan kompresor, kulkas, inverter tidak hidup teman-teman. Oke. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian terus subscribe channel ini dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Boy Channel. Karena video-video ini dibuat berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, teman-teman. Baik, di sini kalian bisa lihat saya akan menunjukkan beberapa foto setelah saya kerja kemarin. Nih, kalian bisa lihat tipenya, ya, GNV212SLB. Di mana permasalahan pada kulkas ini ada permasalahan kompresor yang tidak hidup nih. Nah, nih ya, kompresornya tidak hidup. Jadi kulkas itu kan di belakangnya, ini dia belakang, ini ada mesin, ini ada box PCB, ini box PCB, ini kompresor. Jadi saat dicokkan kompresornya tidak hidup ya teman-teman. Nah, jadi sebelum memanggil saya, konsumennya memanggil dari pihak servis, ternyata pihak servis tersebut berasumsi ada permasalahan di kompresornya. Ya, ini bukan bermaksud untuk menyalahkan tukang servis itu, tidak ya teman-teman. Di sini saya hanya berbagi sharing supaya kalian pun tidak terjadi kesalahan dan juga bisa menjadi referensi untuk kalian dalam mengalami permasalahan pada kulkas inverter supaya tidak salah ponis teman-teman. Nah, jadi kebetulan konsumen itu pun disuruh sama pihak servisnya, Pak, langsung aja dulu coba cek ke dealer resminya supaya bisa diklaim garansi ya, karena kompresornya ini kan garansinya 10 tahun. Nah, ya, jadi dipanggillah pihak servisnya. Baik, di sini setelah kita lakukan pengecekan, ya kan, setelah kita pengecekan kita lakukan, nih kalian bisa lihat nih, saya akan nunjukkan nomor PCB-nya nih ya, nih. Nomor PCB-nya EBR 82207502 dan menggunakan kompresor ini BSA 05, maksud saya BSA 075 NHMV. Oke. Jadi nomor kompresornya ini BSA 075. Jadi gini teman-teman, beda nomor kompresor. Ini BSA ya. Beda nomor kompresor, beda juga software dari PCB-nya. Kalau misalnya mesinnya tidak nomor BSA 075, PCB-nya nanti nggak bisa dipakai dengan mesin misalnya mesin BMG 089. Nggak bisa, teman-teman. Jadi, nomor mesinnya pun harus sama. Jadi, setelah saya lakukan pengecekan, saya tes, ternyata PCB ini terjadi kedip 6. Kedip 6 kali. Jadi, setelah saya cokkan listrik kulkasnya, saya tunggu sekitaran 10 menit. Dia tidak langsung hidup ya teman-teman. Dia PCB itu akan membuat kompresornya bekerja setelah 10 menit kita lakukan pengecokan. Nah, setelah hidup kedip 6 kali. Dan keterangan kedip 6 kali ini ada permasalahan kompresor bermasalah. Intinya itulah, kompresornya bermasalah. Ada permasalahan pada kompresornya. Jadi, kita jangan langsung gegabah, teman-teman. Jangan langsung kita memvonis kompresornya. Kompresor ini kan bekerja, dia melalui tegangan dari IC IPM. Nah, ini ya. Jadi, dia ada tahanan U, ada tahanan V, ada tahanan W. UVW. Jadi, tipsnya gini, teman-teman. Kalau misalnya saya memastikan itu gampang. Pastikan untuk dulu mengukur kompresornya. Nah, bagaimana mengukur kompresor bagus atau tidaknya? Ukur dengan skala multitester tahanan ohm, ya kan? Kalau misalnya kompresornya bagus, U, V, dan W-nya ini tahanannya sama, teman-teman. Nah, sama. Misalnya ini ke sini 14 ohm. Dari sini ke sini harus 14 ohm juga. Intinya ketiga spool ini apabila kalian lakukan pengukuran harus tahanannya sama. Apabila sama, kemungkinan 90% kompresor bagus, teman-teman. Nah,
Jadi itu tips pertama. Kalau kalian mau memastikan kompresornya bagus atau tidak, ukur tahanannya. Oke, itu tips pertama bagi saya. Yang kedua, lebih memastikan lagi antara mana permasalahannya. Saat kalian cabut coknya kembali, matikan. Kan udah tahu nih, pertama permasalahannya kedip 6, ya kan? Kedip 6. Cabut coknya, nanti di PCB itu nih ya teman-teman, ini PCB. Ada soket 3 ke kompresor. Nah, ini soket kompresor, ya kan? Coba kalian lepas. Nah, kalian lepas di sini. Sap. Kalian cokkan kembali lagi. Cok kembali lagi. Apabila kalian tunggu 10 menit lagi, 10 menit, ya kan? Kedip berubah menjadi kedip 3. Kalau kedip 3 kan ada permasalahan kabel ke kompresor terlepas. Kalau misalnya kedip 3 dia 3 kali kedip, nih 3 kali kedip, tadi kan 6, berubah dia menjadi kedip 3, berarti permasalahannya di kompresor. Karena PCB-nya mendeteksi dengan baik. Tapi apabila setelah kalian lepas, ternyata tidak ada kedip. Di sini sering terkecoh teman-teman. Dia nggak ada kedip. Tegangannya malah keluar. Tegangannya keluar. Misalnya ada sekitar 80 DC volt, ya kan? DC volt. Keluar tegangannya. Di sini keluar, AC-nya pun tegangannya keluar, ya kan? Jangan kalian kira permasalahannya itu di kompresor. Loh, kan Bang nggak ada error lagi, Bang. Itu menandakan PCB-nya udah hang, teman-teman. PCB sudah hang. Nah, makanya pada kasus saya kemarin, saat saya dapat kedip 6, saya lepas beban kompresornya, kedipnya tidak ada, saya udah curiga PCB-nya bermasalah. Seharusnya dia harus menimbulkan kedip 3. Dan tegangannya nggak keluar, dia melakukan proteksi. Ini dia tidak melakukan proteksi, tegangannya keluar, sementara PCB-nya itu tidak terhubung ke kompresor. Sehingga permasalahannya di mana? Nah, ini saya kasih rahasianya. Jadi, permasalahan pada kasus saya itu, ini bisa mudah-mudahan jadi referensi kalian ya, supaya kalian tidak menjadikan kalian terkecoh dan salah ponis nih. Oke, di sini saya hapus sedikit aja. Oke, ini saya hapus. Tadi penghapusnya mana ya? Nampak pula nih teman-teman. Saya harapkan kalian sudah mencatat ya, sudah mencatatnya. Di sini permasalahannya saya akan ungkap apa kasus yang terjadi pada saya kemarin. Nah, jadi kan tadi dia kedipnya nggak nampak tuh. Tegangannya ini PCB. Karena dia tidak ada menimbulkan kedip 3, dia tegangan keluar, kedipnya tidak ada, berarti kan PCB-nya hang. Hang itu rusak ya. Ada sebuah IC, ini ada IC di gini, IC. Ini namanya IC IPM. Dia penting di komponen itu ada pendinginnya, teman-teman. Dia biasanya, saya kurang ingat nomor IC-nya, tapi dia depannya SIM ya, setahu saya SIM sekian-sekian lah. Intinya dia ada pendingin. Nah, saya ganti IC ini, alhamdulillah kompresor bekerja. Jadi itu ya teman-teman. Dalam proses menganalisa permasalahan kulkas inverter, khususnya merek LG, itulah tips yang mungkin dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga pengalaman saya ini bisa menjadi referensi kalian, membantu kalian dalam proses pemecahan permasalahan kulkas inverter kompresornya tidak hidup. Nah, ada juga mungkin gini, Bang, Abang kok teori doang, praktek dong. Prakteknya nanti saya akan upload lagi kembali, karena sebelumnya itu saya lupa menguploadnya. Karena ya dalam pekerjaan kan terkadang ada terkendala dalam segi waktu dan lain sebagainya. Tapi di sini saya tidak akan pernah habis cara untuk memberikan edukasi kepada kalian, memberikan masukan kepada kalian, memberikan wawasan kepada kalian untuk kita saling sharing. Dan juga apabila kalian mendapati pengalaman-pengalaman lain, share di kolom komentar supaya teman-teman kita yang lain dapat memahami dan dapat mudah menganalisa permasalahan kulkas inverter. Jadi teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputaran permasalahan kulkas inverter LG yang kompresornya tidak hidup. Sedikit banyaknya saya harapkan bisa menjadi masukan dan bisa menjadi referensi untuk kalian semua ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. See you the next time video. Sampai jumpa nih di video-video saya selanjutnya. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe ya teman-teman. Itu dia tombol merah di bawah dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buyek Channel. Karena kita akan mengungkap semua permasalahan baik dari kulkas, AC, mesin cuci, TV, dan lain sebagainya. Wah, mantap ya teman-teman. Oke, see you the next time video. Sampai jumpa. Dadah.